Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum memulai video ini jangan lupa like dan klik tombol subscribe. Dan juga nyalain loncengnya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru dari Novel Art. Jangan lupa juga share ke teman kalian, agar teman kalian gak bosen di saat karantina. Dan semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Selamat menonton. Drian si pengawal. Saat mendengar Drian dipindahkan ke Departemen Keuangan, muncul ekspresi terkejut di wajah Kelvin. Si rubah tua Andre ini, apa maksudnya sebenarnya? Direktur Kelvin, Andre tidak akan bermaksud memeriksamu, kan? Tanya seorang pemegang saham yang dekat dengannya. Ada kemungkinan begitu. Kita telah membuat Andre jadi seperti itu. Dia pasti ingin membalas. Anjing yang panik saja bisa melompati dinding, apalagi Andre. Air muka Kelvin meredup. Akan ku cari tahu dulu. Kalau ia benar mau berbuat sesuatu padaku, aku tak akan keberatan menyerangnya lebih dulu. Di kantor direktur besar. Tok tok tok. Mendengar suara ketukan pintu, belum sempat Andre berkata silakan masuk, Kelvin sudah menerobos masuk dengan raut wajah murka. Direktur besar Jaya, aku perlu satu penjelasan. Andre terkejut melihat sikap Kelvin itu. La menghentikan jarinya yang sedang menandatangani dokumen, lalu berkata sambil tersenyum. Kelvin, ada apa? Apakah ada yang merundungmu? Bicara tentang rundung, memang ada orang yang merundungku, orang itu adalah Direktur Besar Jaya. Jawab Kelvin dingin. Andre kebingungan. Bagaimana aku bisa merundungmu? Leo, kau keluarlah dahulu. Biarkan aku bicara empat mata dengan Direktur Besar. Kelvin tidak buru-buru bicara, melainkan menyuruh Leo yang berada di belakang Andre untuk keluar. Leo tidak bergeming. Dia adalah asisten Direktur Besar. Tentu saja ia tak akan mendengarkan perintah Kelvin. Ia hanya menatap Andre dengan sorot mata bertanya. Andre mengangguk. Leo pun keluar dan menutup pintu. Sekarang kau bisa berbicara, kan? Tanya Andre. Direktur besar, kau sangat tahu tentang hal ini. Untuk apa berpura-pura bingung di hadapanku? Tanya Kelvin dingin. Andre menggeleng dan mendesah. Usiaku sudah lanjut. Banyak hal yang sebenarnya sangat ingin kulakukan namun tak bisa. Ingin ingat pun tak bisa. Kelvin, kalau kau tidak bilang hal yang mana sebenarnya yang kau maksud, aku sungguh tidak tahu. Baik kalau begitu, berhubung Direktur Besar tak mau mengaku, maka aku akan berterus terang. Direktur Besar Jaya, kau mengatur Drian sebagai manajer Departemen Keuangan, apa maksudnya? Tanya Kelvin muram. Andre menampakkan ekspresi yang sulit dijelaskan. Mengatur Drian sebagai manajer, apa aku juga perlu suara dari para direktur? Tentu tidak, tapi masalahnya adalah mengapa harus Departemen Keuangan? Kelvin menyipitkan matanya. Bertahun-tahun ini, berapa dana investasi yang telah kukumpulkan untuk perusahaan? Kalaupun dibilang tak ada kontribusi, itu tak mungkin. Direktur Besar Jaya, kau tidak mengirim orang untuk mengawasiku karena perdebatan kita di rapat direktur kan? Senyum Andre lenyap. Kau ini berpikir apa? Ini semua salahmu sampai aku mengirim Drian ke Departemen Keuangan. Salahku. Kali ini giliran Kelvin yang terkejut. Ya, dan kau masih tak sungkan menginterogasiku. Kalau bukan karena kau menghalangiku untuk mengangkat Drian menjadi wakil direktur besar, apa aku akan mengeluarkan strategi ini dan mengirimnya ke Departemen Keuangan? Semua orang mengetahui kontribusi Drian. Karyawan sebagus ini, kalau tak dipromosikan, bagaimana bisa menurut? Walaupun nama Drian di perusahaan ini tidak baik, tapi orang yang mengagumi dan mendukungnya juga tidak sedikit. Hanya karena dia suka membuat masalah, bukan berarti kita bisa mengabaikan kontribusinya. Sebagai atasan perusahaan, bagaimana cara kita memimpin operasional perusahaan ini? Mendengar hal ini, Kelvin pun sedikit kebingungan. Direktur Besar Jaya, kau benar-benar tidak mengirim Drian ke Departemen Keuangan untuk memeriksa hartaku. Kau ini suka sekali mencurigai orang.
Kau sudah sekitar 10 tahun menjadi pemegang saham perusahaan. Kalau aku ingin menyingkirkanmu, apakah aku perlu menunggu sampai hari ini? Andre mendesah. Apalagi, dari 12 departemen di perusahaan ini, hanya posisi manajer departemen keuangan yang kosong. Tentu saja aku mengirim Drian ke sana. Kelvin pun menampakkan ekspresi lega. Direktur besar, walaupun strategi kita di perusahaan ini tak sama, tapi ketidaksamaan pandangan ini bukanlah untuk menentangmu, kuharap kau mengerti hal ini. Tentang Drian, boleh juga kalau dia berkarya di Departemen Keuangan. Aku pasti tidak akan menghalangi Direktur Besar Jaya untuk mempromosikannya saat dia kembali berkontribusi nanti. Selesai berbicara begitu, Kelvin diam-diam menambahkan satu kalimat dalam hati. Sudah tak ada lain kali. Andre menampakkan senyumnya, seperti puas dengan sumpah Kelvin. Baiklah. Untuk selanjutnya kurangilah perbuatan yang melawan aku. Banyak-banyaklah mendukung keputusan pentingku. Dengan begitu aku akan puas. Tenang saja, Direktur Besar Jaya. Aku akan mendukungmu tanpa syarat dalam setiap keputusan penting yang kau buat. Kelvin segera menunjukkan sikapnya. Setelah mengetahui kalau Andre tidak mempermasalahkannya, hati Kelvin lega sekali. Baiklah, tak ada masalah. Aku tidak mengganggu Direktur Besar Jaya lagi. Hehe, pergilah. Andre melihat Kelvin pergi meninggalkan kantor. Matanya menyorotkan kelicikan seekor rubah tua. Departemen Keuangan berada di lantai 6 gedung perusahaan besar Jaya. Ting. Pintu elevator terbuka. Drian berjalan keluar dengan kedua tangan di dalam saku. Karena sudah pernah datang beberapa kali, Drian telah familiar dengan jalanan Departemen Keuangan, ia langsung menuju ke kantor. Tidak sama seperti departemen lainnya, karyawan Departemen Keuangan hampir semuanya adalah perempuan dengan usia di bawah 30 tahun. Sebagai manajer Departemen Keuangan, ini adalah keuntungan. Memikirkan hal ini, Drian pun tak tahan untuk tersenyum sinis. Hei, Kakak Drian. Sebuah suara yang familiar membuyarkan pikiran Drian. Drian mendongak dan mendapati seseorang yang familiar, yang telah ditemuinya beberapa kali. Adik Yuan, kebetulan sekali. Bagaimana aku selalu bertemu denganmu setiap kali ke Departemen Keuangan? Kata Drian tak bisa menahan senyumnya. Kakak Drian, aku sudah pernah berkata padamu waktu itu, namaku adalah Gwendolyn, jangan terus-terusan panggil aku adik Yuan, adik Yuan. Panggil aku Gwen saja. Ya, Gwen, aku salah. Drian menyerah sambil mengangkat tangannya. Gwendolyn ini gadis yang sangat cantik. Sikapnya yang kadang pemarah kadang ceria membuat hati orang merasa teraduk-aduk. Akibat berada terlalu lama di departemen pemasaran, melihat babi betina saja jadi terangsang, apalagi melihat gadis secantik Gwendolyn begini. Gwendolyn tentu tak mengetahui isi hati Drian. Ia menarik ringan tangan Drian. Yuk, semua orang sudah tak sabar menunggumu. Berita bahwa Drian akan menjadi manajer Departemen Keuangan sudah lama tersebar di perusahaan. Para gadis di Departemen Keuangan sudah memperbincangkannya seharian. Melihat sosoknya, para gadis pun terkekeh. Inikah manajer baru kita? Muda sekali. Kemarin aku tak melihatnya dengan jelas. Setelah melihatnya sedekat ini, aku baru sadar dia tampan juga. Ku dengar manajer Drian masih single. Sayang aku sudah punya pacar. Kalau tidak sudah pasti ku embat. Mendengar bisik-bisik para gadis, Drian ingin tertawa dalam hati. Tapi saat ini bukan waktunya menyapa mereka. Ia hanya tersenyum tipis pada mereka, lalu berjalan masuk ke kantor pengawas umum. Pengawas baik, manajer Drian datang, kata Gwendolyn. Oh, Gwendolyn, kau keluarlah dulu, aku mau bicara berdua dengan manajer Drian, kata Stella sambil bangkit berdiri. Gwendolyn mengangguk. Lah keluar lalu menutup pintu. Stella berkata sambil tersenyum, Tuan Drian, tidak, sekarang aku harus memanggilmu manajer Drian, sungguh tak disangka kau bisa bekerja kemari. Intinya karena aku mendengar di Departemen Keuangan banyak wanita cantik. Apalagi, aku ini single, jadi aku secara khusus meminta pada direktur besar, mencoba peruntungan. Drian tertawa. Stella tertawa pelan. Gwendolyn adalah asistenku.
Sepengetahuanku, dia juga single. Manajer Drian boleh mempertimbangkannya. Oh, iya, mata Drian bersinar. Stella memutar bola matanya dan berkata, "Sudahlah, Direktur Drian, orang lain tak tahu. Tapi aku sangat tahu, kau dan Direktur Besar Jaya bukanlah keluarga." "Pengawas baik, kau sungguh tahu banyak," ujar Drian dengan ekspresi kaget. Stella terkekeh. Untuk bisa duduk di kursi pengawas Departemen Keuangan, yang kuandalkan tidak hanya kemampuan diri sendiri. Saat ini kondisi internal perusahaan sedang tidak stabil, tentu aku punya jalur informasi. Manajer Drian, kau seharusnya tak merasa asing kan? Drian pada dasarnya tak peduli. Karena ia memang tak berencana menyembunyikan hal ini, hanya saja para pegawai salah paham. Bulan ini Sena berulang tahun. Pengawas baik jangan lupa datang. Pasti. Stella menatapnya dengan sedikit arti. Tentang pekerjaan, aku akan berusaha secepatnya memahami operasional departemen, secepatnya menjadi seorang manajer yang berkualitas, tegas Drian. Manajer Drian datang ke Departemen Keuangan, masa hanya jadi manajer? Tanya Stella asal. Drian diam-diam terkejut. Wanita ini sungguh tahu banyak. Tapi wajah Drian tak bergeming. Kalau tidak, lalu bagaimana menurut pengawas Bai? Kalau manajer Drian tak mau bilang, maka aku juga tak memaksa. Stella mengalihkan pandangannya, tersenyum. Selanjutnya jangan panggil aku pengawas, kalau kau tidak keberatan. Panggil aku Stella saja. Baik, Stella, angguk Drian. Pergilah, para gadis di luar sudah tak sabar menunggumu. Keluarlah dan sapa mereka, kata Stella sambil berjalan keluar. Stella menepuk tangan ringan, seisi ruangan pun hening. Ia menatap sekeliling, tangannya menunjuk ke arah Drian. Ini adalah Drian, manajer baru kita. Kita beri sambutan untuknya. Plok plok plok. Gadis-gadis di Departemen Keuangan bertepuk tangan meriah. Selama setengah bulan ini Drian sangat terkenal di perusahaan. Sesosok legenda datang ke Departemen Keuangan.